Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena keimanan dalam keadaan hujan begini, kita masih sempat untuk hadir melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah. Dan insya Allah yang akan menyampaikan kultum pada subuh hari ini adalah Ananda Muhammad Naim, santriawan dari DDI Mangkoso, dan insya Allah dilanjutkan oleh Bapak Kiai Muda Andi Sukma Sakti. Kepada Ananda Muhammad Naim disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatu takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammad an-nabiyul mufaddalul musyarraful muayyad, fahuwa hamidun wa mahmud wa ahmadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'aw wa sajada, amin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga pada subuh kali ini kita dapat melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah di masjid ini, di mana dialah Allah yang memberikan kita tangan agar kita pergunakan tangan tersebut dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan kita mata agar kita dapat melihat apa-apa yang indah yang berada di alam dunia ini. Allah berikan kita kaki agar kita dapat melangkahkannya ke tempat yang baik-baik saja. Dan dialah Allah yang memberikan kita fasilitas, di mana fasilitas tersebut tidaklah bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali kita gunakan hanya untuk taat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa juga selawat beriringan salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dialah nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman kejayaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam bahasa Arab, al-insan, seorang manusia, di mana manusia tersebut tidak bisa dikatakan hidup selama-lamanya, karena suatu saat ia akan berpindah tempat. Yang awalnya ia berada di alam dunia ini yang begitu dengan kefanaan ini, ia akan berpindah ke alam berikutnya, yakni alam barzah, sebagaimana yang kita kenal bersama dengan sebutan alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah fenomena yang sama sekali tidak bisa disangka-sangka. Beda dengan yang lainnya, ketika kita merantau tidak menyenangkan, masih ada pilihan untuk balik kampung. Ketika kita pekerjaan yang kita kerjakan tidak menyenangkan, silahkan pensiunkan diri. Akan tetapi kalau ajal yang menjemput kita, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus rela dalam menerima ajal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ajal itu telah menjemput kita, maka tiga akan mengantar kita ke alam yang selayaknya kita ditempati. Yang pertama adalah keluarga.
di mana keluarga tersebut akan mengantarkan kita hanya sampai di kuburan saja. Ketika waktunya untuk pulang, maka pulanglah segenap sekeluarga kita ke rumahnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah harta benda, seperti motor, mobil, kendaraan yang biasa kita pakai tidak lagi dibawa mati. Kemudian yang tersisa adalah amal kita sewaktu hidup, baik itu amal baik maupun amal buruk sekalipun. Ketika kita telah dijemput oleh ajal, maka alangkah bahagianya seorang bila ia mati. Ketika di alam dunia ia pergunakan fasilitas yang Allah berikan kepadanya untuk taat beribadah kepada Allah, maka penyesalannya tidak terlalu banyak. Akan tetapi ketika di waktu dunia Allah berikan ia kekuatan, Allah berikan ia kesempatan, Allah berikan ia begitu banyak fasilitas untuk beribadah kepada Allah, akan tetapi ia tidak pergunakan fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya, maka sungguh penyesalannya yang ia rasakan ketika ajal menjemputnya sungguh luar biasa. Kemudian apa kata mereka ketika melihat azab Allah? Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, Rabbana abasarna, wahai Tuhan kami telah melihat azabmu, wasami'na, kami telah mendengarkan pekikan, teriakan di dalam api neraka, farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'mal solihan, niscaya kami akan beramal soleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Akan tetapi pada saat itu penyesalan tak lagi bermakna, karena itu sudah menjadi sunnatullah yang lampau, tidak akan bisa dikembalikan ke masa sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita melakukan amalan ketika di dunia, seperti contohnya sholat, puasa dan haji, ketika selesai melakukan amalan tersebut, maka kita akan diberikan hadiah berupa pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tetapi ketika berhenti detak jantung kita, maka berhentilah pula segenap amalan yang kita lakukan ketika di dunia. Akan tetapi ada 3 amalan di mana amalan tersebut akan terus mengalir kepada orang yang melakukan amalan itu sekalipun ia telah berada di alam kubur sekalipun. Sebagaimana dikatakan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah segenap amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah aw waladin sholihin yad'u lahu, yaitu seorang anak yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Alangkah bahagianya seorang orang tua bila ia mati, ia meninggalkan anak yang soleh ataupun anak yang soleha, di mana ketika si orang tua tersebut telah meninggal, maka si anak yang soleh ataupun yang soleha yang mendoakan kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal, maka sekalipun orang tuanya telah berada di alam kubur sekalipun, pahala akan terus mengalir kepada si orang tua atas berkat doa daripada si anak yang soleh ataupun anak yang soleha. Mungkin cukup sekian yang sempat kami bawakan. Sebagai kesimpulan, persiapkanlah diri kita, persiapkanlah hati kita dalam menerima segala apa yang menimpa kepada kita. Karena
kita di dunia ini pasti akan mengalami hal tersebut, di mana hal tersebut adalah kalau bukan kita yang meninggalkan, maka siap-siap kita yang akan ditinggalkan. Olehnya itu, di samping kita mempersiapkan diri untuk siap meninggalkan oleh orang-orang di sekitar kita, kita juga harus mempersiapkan diri untuk siap meninggalkan oleh orang-orang di sekitar kita suatu saat nantinya. Mungkin cukup sekian yang sempat kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohonlah dimaafkan. Billahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.